Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, resume yang saya buat ini telah selesai dari jurnal yang berjudul Islam sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seperti ini. Buat yang mau PDF-nya nanti bisa DM di Instagram yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Nah, jurnal yang sudah saya resume ini berjudul Islam sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lalu judul dari resume ini adalah Akidah Islam sebagai Dasar Iptek. Jurnal ini volume yang ke-15, nomor 1 Juni 2012, tahun 2012, ditulis oleh Zainal Ilmi. Langsung ke latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi misalnya terbukti amat bermanfaat dengan ditemukannya mesin jahit. Dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7.000 tusukan jarum jahit. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan. Lalu di abad 19 orang Eropa perlu 2 minggu untuk memperoleh berita pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Tapi pada 1969, dengan sarana komunikasi yang canggih, dunia hanya perlu waktu 1,3 detik untuk mengetahui kabar pendaratan Neil Armstrong di bulan. Lalu yang kedua, dulu orang naik haji dengan kapal laut bisa memakan waktu 17 sampai 20 hari untuk sampai ke pelabuhan Jeddah. Sekarang dengan naik pesawat terbang, kita hanya perlu 12 jam saja untuk bisa sampai ke bandara. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan martabat manusia. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Pada tahun 1995, Elisabetta, seorang bayi Italia, lahir di rahim bibinya setelah 2 tahun. Ibunya bernama Luigi meninggal. Ovum dan sperma dari orang tuanya yang asli ternyata telah disimpan di Ben dan kemudian baru dititipkan pada bibinya. Elena, adik Luigi, bayi tabung di barat, bisa berjalan walaupun asal-usul sperma dan ovumnya bukan dari suami istri. Lalu yang ketiga, bioteknologi dapat digunakan untuk mengubah mikroorganisme yang sudah berbahaya menjadi lebih berbahaya. Misalnya, mengubah sifat genetik virus influenza hingga mampu membunuh manusia dalam beberapa menit saja. Yang keempat, cloning hewan rintisan. Ian Wilmut yang sukses menghasilkan domba cloning bernama Dolly dicoba untuk diterapkan pada manusia, human cloning. Lalu lingkungan hidup seperti laut, atmosfer udara, dan hutan juga tak sedikit mengalami kerusakan dan pencemaran yang sangat parah dan tentunya berbahaya. Beberapa varian tanaman, pangan hasil rekayasa genetika juga sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dari dunia maya dan untuk mengakses pornografi, kekerasan, dan perjudian, dan lain sebagainya. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja? Lalu tujuan penulisan jurnal ini bertujuan untuk dari pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah agama Islam dapat memisahkan dampak positifnya dengan mengeliminasi
dampak negatif seminimal mungkin. Lalu sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Lalu kemudian beralih ke metode. Adapun metode penulisan ini menganalisis akidah Islam sebagai dasar iptek adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian hasil. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam yang harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagai yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang, diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Berjokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti oleh orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Misalnya, teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan akidah Islam. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi, tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun, di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Jika kita menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, biologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalaupun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains, itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi yang dimaksud bahwa iptek wajib berstandar pada Al-Quran dan Hadis. Ringkasnya, Al-Quran dan Hadis adalah standar miqyas iptek dan bukan sumber masdar iptek. Artinya, apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Misalnya saja teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. Berarti manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Inilah yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan Adam alaihi salam adalah manusia pertama dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam alaihissalam, bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi teori Darwin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dialah Tuhan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina yang disebut mani. Quran surat As-Sajdah ayat 32.
Lalu ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Lalu implikasi lain dari prinsip ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, hanyalah standarisasi iptek dan bukan sumber iptek, adalah bahwa umat Islam boleh mengambil iptek dari sumber kaum non-muslim atau orang kafir. Dulu, Nabi Muhammad SAW menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah. Padahal strategi militer ini berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi. Dulu Nabi SAW juga pernah memerintahkan dua sahabatnya mempelajari teknik persenjataan ke Yaman. Padahal di Yaman dulu penduduknya adalah ahli kitab, orang Kristen. Lalu Umar bin Khattab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. Jadi, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, iptek dapat diadopsi dari kaum kafir. Lalu kesimpulannya adalah, dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Jika peran ini dapat digunakan oleh umat Islam dengan baik, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Allah berfirman, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Lalu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya resmi ini adalah, kelebihan dari jurnal ini adalah penulis sering dan bahkan banyak sekali menggunakan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Lalu kekurangannya adalah jurnal ini akan sedikit lebih sulit untuk dipahami oleh orang awam, sehingga akan membuat pengetahuan dari jurnal ini tidak disampaikan dengan baik. Yang kemudian penutup. Sebenarnya resume ini masih belum mendekati oleh kata sempurna. Oleh karena itu, kiranya ada kesalahan teks atau kekurangan ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insya Allah dalil yang digunakan dalam resume dari jurnal ini benar adanya sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.